Halo semuanya, kali ini kita akan membahas vektor di ruang Euclidean part 1. Definisi vektor. Kuantitas fisik dapat direpresentasikan menjadi dua jenis ya, skalar dan vektor. Yang mana skalar ini adalah nilai numerik yang menyatakan besaran kuantitas fisik tersebut. Contohnya, yang disebut skalar adalah temperatur 15 derajat Celcius, laju kendaraan 75 km per jam, dia melaju ya. Lalu panjang meja 2,5 meter. Nah, ini contoh dalam bentuk skalar. Sedangkan vektor, kuantitas fisik yang memiliki besaran dan arah. Contohnya kecepatan, yaitu dengan vektor V, mobil 80 km per jam. Jadi kecepatan di sini beda dengan laju ya. Nah, kecepatan di sini menuju ke arah timur laut. Jadi membentuk sudut 45 derajat terhadap vektor V 80 km per jam. Nah, ini contoh untuk vektor. Lalu notasi vektor, vektor dilambangkan dengan huruf-huruf kecil dicetak tebal atau memakai tanda panah jika berupa tulisan tangan. Contohnya, yang dicetak tebal vektor U, V, W, A, B, C. Nah, atau jika di tulisan tangan ada tanda panah di atasnya ya, U, V, dan W. Nah, secara geometri, vektor di ruang dua dimensi itu dinyatakan sebagai garis yang berarah. Contohnya vektor U, dia mempunyai garis berarah. Vektor V juga mempunyai garis berarah. Nah, sedangkan vektor W ini ada dua poin ya, titik poin A dan B, di mana vektor W itu sama dengan vektor AB, yaitu dari vektor A menuju ke vektor B. Nah, lalu ruang vektor atau vektor space. Ruang tempat vektor didefinisikan, lalu disebut juga ruang Euclidean, dan ruang dua dimensi, tiga dimensi sampai dimensi tak hingga atau Ln. Nah, vektor di ruang dua dimensi atau R2 di sini contohnya di vektor V dengan elemen V1, V2 atau V secara kolom V1, V2. Di mana di sini vektor V dari sudut 0,0 menuju V1, V2 terhadap sumbu X dan Y. Sedangkan vektor di ruang ketiga dengan elemen V1, V2, V3 atau secara kolom V1, V2, V3 di sini mempunyai sudut X, Y, Z. Nah, di mana vektor V di sini dari 0,0 menuju elemen vektornya V1, V2 dan V3. Vektor di ruang Rn. Nah, di mana di sini elemen-elemennya vektor V adalah V1 sampai Vn atau secara kolom V1 sampai Vn. Nah, berbeda tadi di ruang dua dimensi dan tiga dimensi. Di sini vektor di ruang Rn itu ada vektor di ruang 4 dimensi dan 5 dimensi. Dan dalam kasus ini kita tidak menemukan atau tidak dapat mengetahui ruang 4 dimensi dan 5 dimensi, hanya sampai 3 dimensi. Nah, semua vektor yang ditulis sebagai vektor V, yaitu elemennya V1, V2, lalu vektor V, V1, V2, V3, atau vektor V, V1 sampai Vn. Nah, berawal dari titik asalnya adalah 0, di mana titik asal vektor di ruang R2, ruang dimensi 2, 0,0, R3, 0,0,0, Rn 0,0 sampai tak hingga nolnya. Yang dimana bisa dilihat di sebelah kanan ada vektor V sama dengan 4,5. Jika dibuat kurva, dia mulai dari 0. Vektor V nya bentuk garis berarah menuju 4,5, di mana sumbu X nilainya 4, sumbu Y nilainya 5. Maka dia akan membentuk sebuah kubus ya.
Nah, vektor 0 adalah vektor yang semua komponennya 0. Vektor 0 dilambangkan dengan 0 titik tebal. Vektor 0 di ruang dimensi 2, 0,0, ruang dimensi 3, 0,0,0. Vektor 0 di ruang dimensi sampai tak hingga, dia nolnya sampai tak hingga. Di mana negatif dari vektor V dilambangkan dengan min V. Di mana sedangkan vektor V yang garis merah ini berarah ke atas dan sebaliknya. Dilambangkan dengan min V, ini menuju sebaliknya, menuju ke bawah. Lalu contoh-contoh vektor, di mana di sini ada vektor U dengan vektor di ruang 2 dimensi, vektor V 3 dimensi, vektor W, vektor di R5 atau 5 dimensi. Sedangkan vektor C dia mempunyai nilai RGB Renggindu, di mana di sini ada sebuah kubus RGB yang mempunyai nilai white-nya adalah 255, 255 dan 255. Sedangkan Renggindu dia mempunyai 255 di masing-masing nilainya. Nah, sebagai informasi, jika ini kasusnya 3 dimensi. 3 dimensi ini real case-nya pada dunia kita, kehidupan sehari-hari ini kita berada di ruang 3 dimensi. Konotasinya bisa diandaikan jika kita mengenal 4 dimensi. Sebagai informasi, pada sebuah movie atau film Marvel ya, itu ada sebuah kubus Tesseract ya. Tesseract itu sebuah kubus yang dimana di dalam kubusnya ada dua, jadi kubus luar dan kubus dalam. Nah, itu bisa dianalogikan dengan ruang 4 dimensi karena dia ada bentuknya dari kubus di luar dan kubus di dalam. Nah, penjumlahan dua vektor, di mana di sini menggunakan kaidah parallelogram dan kaidah segitiga, yang mana kaidah parallelogram jika pada gambar pertama ada vektor V di sini dan vektor W di sini. Lalu kita vektor V ditambah vektor W, dia membentuk garis ini, yang mana vektor V dan W direfleksikan terhadap garis masing-masing garis yang putus-putus ya. Vektor W dia merepresentasikan garis yang di atasnya, vektor V merepresentasikan garis yang di sebelahnya sini. Sedangkan kaidah segitiga ada vektor V dan vektor W, lalu V ditambah W dia membentuk garis menyatu ya dari sudut vektor V dan vektor W. Nah, sedangkan jika berbentuk kubus seperti ini, vektor W dan vektor V, nah jika V ditambah W, maka dia membentuk garis di sini. Nah, jika di sini W ditambah V, dia akan membentuk garis titik potong tengahnya. Nah, ada hal lain juga jika di sini ada vektor W di sini, vektor V di sini, maka vektor W di sini dia membentuk garis di seberangnya yaitu mirror. Jadi V ditambah W dia membentuk sudut, nah, tengahnya seperti ini. Begitu juga sebaliknya jika V merefleksikan di garis di mirrornya, nah, bentuk garis seperti ini, maka V ditambah W dia membentuk garis potong di tengahnya. Nah, jika vektor V1 elemennya V1 sampai Vn dan W1 sampai Wn, maka jika dijumlahkan atau ditambahkan V ditambah W, V1 ditambah W1 sampai Vn ditambah Wn. Nah, contohnya jika ruang di 3 dimensi, V sama dengan 3 min 14 dan W 408, maka V ditambah W dia penjumlahannya masing-masing ya, satu-satu ya, jadi 3 ditambah 4 min 1 tambah 0, 4 ditambah 8, maka hasilnya 7 min 1 dan 12. Nah, jika pengurangan dua vektor, vektor W dikurangi V, maka sama dengan ini terhadap ada penjumlahannya, W ditambah min V. Maka dari itu di sini jika vektor V, maka min V-nya dia berkebalikan arah. Jika di sini ada vektor V dan vektor W, maka
W min V di sini didapat dari garis putus-putusnya. Nah, jika W dan V ini garis tengah di sini, maka W-nya garis putus-putus ini dan min V-nya garis putus-putus yang di atasnya. Ini termasuk dalam paralelogram. Dan jika segitiga, sini ada vektor W dan V, maka didapat W kurangi V garis yang ini, sisi yang sebelah kanan. Nah, jika V1 sampai Vn dan W1 sampai Wn, maka jika dilakukan pengurangan V dikurangi W, maka sama halnya dengan penjumlahan tadi ya. Di sini ada 3 dimensi, V3-14 dan W408. Maka jika dilakukan V kurangi W, 4 kurangi 4, 3 kurangi 4, min 1 kurangi 0, 4 kurangi 8. Hasilnya min 1, min 1, dan min 4. Perkalian vektor dengan skalar. Jika skalar dinotasikan dengan K kali V, itu sama dengan vektor yang panjangnya harga mutlak K kali panjang V. Contohnya di sini, jika vektor V panjangnya demikian, maka setengah kali vektor V, dia separuhnya dari vektor V. Jika min 1 kali V, maka dia berbalik arah dengan panjangnya sama dengan vektor V, tapi berbalik arah. Jika dia 2 kali vektor V, maka dia 2 kali panjang vektor V ini. Jika dia min 3 kali vektor V, dia maka berkebalikan arah, yang panjangnya 3 kali vektor V yang berkebalikan arah. Nah, jika V sama dengan V1 sampai Vn, maka skalar K kali V itu sama dengan K kali V1 sampai K kali Vn. Nah, contohnya, misalnya jika vektor V sama dengan 4, 6, min 2, maka 2 kali vektor V sama dengan 8, 12, dan min 4. Jadi 2 kalinya vektor V. Jika setengah kali vektor V, maka dia setengah kali vektor V sebenarnya. Contohnya pada garis linier di sini, vektor V 4, 6, 2, maka setengah kali vektor V 2, 3, min 1. 2 kali vektor V 8, 12, min 4. Nah, vektor yang tidak berawal dari titik asal adalah contohnya di sini di ruang dimensi 2, misalkan P1, X1Y1 dan P2, X2Y2. Maka vektor V di sini, vektor P1, P2 itu sama dengan vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Ini P1 dari P1 menuju P2 ini membentuk garis vektor V ya. Maka dari itu X2Y2 kurangi X1Y1, di mana X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Itu di ruang dimensi kedua. Bagaimana jika ruang dimensi ketiga? Sama saja, tinggal ditambahkan Z1 dan Z2. Hitungannya sama. Vektor V sama dengan vektor P1, P2 itu X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, misalnya di sini P1 2 min 1 4, P2 7 5 min 8. Maka vektor V sama dengan vektor P1 P2 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Ya. Yang mana di sini X2-nya adalah 7, X1-nya adalah 2, Y2 5, Y1-nya min 1. Yang maka dari itu hasilnya ada 5, 6, min 12. Norma sebuah vektor, yang mana di sini norma itu adalah norm yang panjang atau magnitudo sebuah vektor V, dinamakan norm V. Norma vektor V dilambangkan dengan garis 2 V di sini ya. Ini dinamakan norm V. Sebuah vektor dinamakan juga norma Euclidean karena kita di ruang Euclidean. Norma vektor V, V1, V2 di ruang 2 dimensi, norma V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Sedangkan ruang 3 dimensi R3, norma V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Sedangkan di ruang dimensi sampai hingga Rn, norma V sama dengan akar V1 kuadrat, V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Nah, jika P1 X1 Y1 dan P2 X2 Y2
adalah dua titik dari ruang dimensi kedua, maka jarak dinotasikan dengan D atau distance. Kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Di mana jika kita mencari jarak, vektor norm P1, P2 sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Di mana di sini jarak diawali dari P1 menuju P2 dengan ini notasi D, distance. Untuk mencari D sama dengan norm vektor P1, P2. Jika P1 X1 Y1 Z1 dan P2 X2 Y2 Z2 adalah dua titik di ruang dimensi ketiga dengan jarak D, kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Di mana di sini jika ingin mencari ruang 3 dimensi tinggal ditambahi Z2 Z1 kuadrat ini ya. Nah, jika vektor U1 sampai UN dan vektor V1 sampai Vn adalah dua titik di ruang dimensi tak hingga atau Rn, maka jarak D kedua titik tersebut adalah DUV, di mana norm U dikurangi V sama dengan akar U1 dikurangi V1 kuadrat, U2 kurangi V2 kuadrat sampai UN dikurangi Vn kuadrat. Jika ini ruang dimensinya tak hingga. Nah, contohnya misalkan vektor V 6 min 23, maka norma atau norm vektor V adalah norm vektor V sama dengan akar 6 kuadrat plus min 2 kuadrat 3 kuadrat. Nah, hasilnya dari jika dijumlahkan akarnya 49 sama dengan 7 magnitude ya di sini. Yang kedua, jika P1 2 min 1 min 5 dan P2 4 min 3 1, maka jarak kedua titik adalah norm vektor P1 P2 sama dengan akar 4 min 2 kuadrat ditambah min 3 min 1 kuadrat plus 1 dikurangi min 5 kuadrat, maka hasilnya jika dijumlahkan akarnya ya 40 akar 44, maka 2 akar 11. Nah, misalkan vektor U sama dengan ini 4 dimensi ya, 1 3 min 27, vektor V 0722. Pada dua titik adalah dua titik di ruang dimensi keempat, maka jarak antara U dan V adalah norm U dikurangi vektor norm U dikurangi vektor norm V sama dengan akar 1 min 0 kuadrat ditambah 3 kurangi 7 kuadrat ditambah min 2 kurangi 2 kuadrat ditambah 7 kurangi 2 kuadrat. Nah, semuanya berdasarkan vektor ruang dimensi keempatnya dikuadratkan, hasilnya akar 58. Di mana contoh keempat ini meliputi contoh soal dari penjelasan yang sebelumnya ya. Berdasarkan norm vektor V, ruang dimensi ketiga, norm vektor P1 P2, norm vektor untuk 4 dimensi vektor U dan vektor V. Nah, lalu arah sebuah vektor, misalkan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang dimensi ketiga, maka arah vektor V adalah yang bergaris merah. Vektor V-nya di sini arah vektor V-nya, maka dia membentuk sudut, di mana sudut X di sini membentuk sudut alfa, sudut Y membentuk sudut beta, sudut Z di sini membentuk sudut gamma, di mana cos alfa sama dengan V1 sama dengan norm vektor V cos beta V2 per vektor V norm cos gamma sama dengan V3 dibagi norm vektor V. Nah, kita bersambung ke bagian kedua ya.